Halo guys, hari ini saya mau ngebicarain Champions League lagi. Saya mau ngomongin satu tim yang jarang diomongin sama orang-orang banyak. Apalagi setelah Arsenal menggiling Madrid, tiba-tiba super komputer Opta langsung menaruh Arsenal di paling atas sebagai tim paling dengan kemungkinan paling besar untuk menjuarai Champions League. Setelah kemenangan 3-0 melawan Real Madrid, pastinya narasi-narasi orang-orang ya begitu juga. Arsenal yang kelihatannya bisa menjuarai Champions League. Tapi seakan-akan lupa dengan tim-tim lainnya seperti PSG yang juga sangat meyakinkan mengalahkan Liverpool dalam dua babak home dan away. PSG mendominasi melawan Aston Villa, ketinggalan 1-0, mereka terus menggebrak, tidak kasih ruang bernapas bagi Aston Villa, nggak dikasih bola. Mereka yang dominan sekali di lini tengah dengan Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, akhirnya membalikan situasi menjadi 3-1. Dan juga ada satu tim lagi, Barcelona, yang baru saja menggiling, terus digiling lagi dengan skor 4-0. 3 forwardnya mereka, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, dengan 2 gol, semuanya ada kontribusi golnya. Dan ini menyatakan memang Barcelona memang hidup sekali serangannya. Sesuatu yang mungkin gak bisa dikatakan tentang Arsenal. Sama pulanya dengan PSG, mereka juga punya daya dobrak di lini depan. Dan bisa dibilang Arsenal masih kurang di sisi tersebut. Jadi saya mau membicarakan satu tim ini dulu, yaitu Barcelona. Mungkin suatu hari nanti saya bakal ngebicarain PSG, karena saya sungguh memfavoritkan PSG, Barcelona, dan juga Arsenal nih. Menurut saya 3 tim ini yang paling kuat untuk menjuarai Liga Champion tahun ini. Dan kita mulai dengan Barcelona, oke? Apa yang terjadi di laga Barcelona melawan Dortmund? 4-0. Tembakannya jelas Barcelona 18, Borussia Dortmund 13, shots on target 10 Barcelona, Dortmund 3, possession 61%, Barcelona, Dortmund 39%. Jelas Barcelona yang jauh lebih dominan daripada Dortmund di Camp Nou, dan gak ada jalan balik buat Dortmund. Karena yang menariknya sebetulnya Dortmund itu finalis Liga Champion musim lalu, tapi kelihatannya nggak berkutik sama sekali lawan Barca ini. Dan mungkin kalau kita bisa bilang satu titik kelemahannya Barcelona yang mungkin dimiliki oleh tim-tim lain, yaitu adalah di lini pertahanan sih. Menurut saya lini pertahanannya mereka itu Pau Cubarsí, Inigo Martinez kurang meyakinkan. Jules Koundé cukup baik dalam segi pertahanan, tapi dalam segi overlapping juga kurang hidup. Balde lumayan bagus sebagai fullback kiri. Tapi kalau saya lihat Barcelona dengan highline-nya mereka itu masih ada titik kelemahan yang bisa dieksploitasikan lawan, apalagi dengan pemain-pemain cepat. Nah, ini mungkin satu-satunya hal yang mungkin bisa dibanggakan oleh Arsenal, karena mereka memiliki lini pertahanan yang lebih kuat daripada Barcelona menurut saya. Dan juga PSG, Nuno Mendes, ada Marquinhos, ada pula Pacho, Hakimi, lebih bagus daripada Barcelona lini pertahanannya. Jadi kalau kita bisa bilang satu titik kelemahannya Barcelona itu jelas di belakang. Tapi kalau mereka bisa mendominasi pertandingan, mungkin kalau mereka yang pegang bola, ya lawan nggak bisa serang mereka, ya kan? Nah, itulah tugas utamanya Barcelona di lini tengah. Dan untungnya bagi mereka itu berisikan pemain bintang semua di sana. Frenkie de Jong, Pedri, dan juga ada Fermin Lopez. Lini tengah ini memang sangat hebat dalam sirkulasi bola, menjaga keamanan bola supaya nggak bisa direbut. Dan kalau mereka bisa mendominasi pertandingan ini, mereka bisa suplai bola ke depan. Dan di depannya pun juga
sama kuatnya atau mungkin lebih kuat. Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski, manyus banget. Lamine Yamal umurnya baru 18 tahun tapi mainnya udah kayak Lionel Messi. Menurut saya Lionel Messi di umur Yamal sekarang ini nggak sebagus Yamal loh. Bisa kontribusi secara statistik. Ada end produknya, ada gol dan assist. Messi juga bisa. Tapi di awal-awal karirnya menurut saya dia nggak mencolok seperti Yamal. Apalagi Yamal ini udah memiliki star quality. Karena dia itu sudah bisa membawa Spanyol di pundaknya sendiri menjadi juara Piala Eropa tahun lalu. Lionel Messi baru saja kemarin itu menangin World Cup. Di umurnya umurnya Yamal, Messi itu nggak sebagus Yamal. Itu yang menarik. Kalau dia bisa mengikuti langkah-langkah ini, kita bisa saja melihat calon the greatest of all time lagi nih di Lamine Yamal. Karena dari segi dribbling, mirip banget dengan Bukayo Saka di Premier League. Tapi menurut saya Yamal walaupun lebih muda 5 tahun, lebih bagus daripada Bukayo Saka. Dribble-dribblenya, umpan-umpannya, umpan terobosan, Saka nggak punya itu. Crossingnya sama bagusnya dengan Bukayo Saka. Crossing ke tiang jauh, tembakan melengkungnya, sering banget dia melakukan tendangan melengkung dari sayap kanan dan susah dihentikan oleh kiper manapun juga. Mirip dengan Bukayo Saka. Jadi ini pemain yang sangat komplit, yang bisa mencetak gol dan juga mencetak assist. Dan juga dalam soal build up play-nya, dia itu juga bisa mengatur irama. Pemain yang sangat komplit dan sangat dewasa. Luar biasa sekali sih. Saya nggak bisa berkata-kata sih menyaksikan Lamine Yamal ini, karena umurnya masih belia tapi bisa semateng ini. Dan juga ada Rafinha, pemain Leeds yang kerja keras dan juga memiliki otak yang cuma mikirnya itu angka-angka aja, gol dan assist. Sebetulnya di gol pertamanya dia itu mencolong golnya si Kubarsi, tapi itu bisa kelihatan mindsetnya Rafinha itu memang sekarang adalah bagaimana untuk mencatat angka, gol dan assist terutama. Karena angka itu yang paling penting sih dalam persoalan merebut Ballon d'Or. Karena jelas nih, Rafinha kalau dia bisa juarain La Liga dan Champions League, kandidat terkuat dari Barcelona itu Rafinha yang menjuarai Ballon d'Or. Jadi otaknya itu sekarang dia memang lagi mikirin gol dan assist. Dan ini bukan hal yang negatif loh. Mungkin ada yang bilang bahwa Rafinha ini menjadi lebih egois mengambil golnya Kubarsi, tapi ini untungnya Barcelona karena ini bisa menambahkan confidence. Ya, satu gol demi satu gol lagi. Ini bakal menumpuk. Rafinha ini levelnya ada, saya lihat statistik bahwa dibandingkan dengan Messi di tahun 2011-2012, itu adalah Messi yang versi terbaik. Angkanya Rafinha itu dalam mencetak gol dan assist lebih tinggi daripada Lionel Messi saat itu. Jadi bisa dibilang Rafinha ini berada di levelnya Messi saat itu loh. Jadi sangat-sangat memuaskan bagi para fans Barcelona yang menyaksikan. Dan juga ada Lewandowski yang menjadi titik tumpu di depan, sangat kuat dan juga sangat klinikal. Mana lagi yang memiliki striker setajam Lewandowski yang memang sudah terbukti di kancah Eropa selama 10 tahun terakhir ini. PSG nggak punya striker murni, terus Arsenal juga nggak punya striker murni. Nah, untuk bisa menjuarai Liga Champions, masa nggak ada yang punya striker murni sih? Harus ada satu striker dong yang star quality. Nah, Barcelona ini punya Lewandowski. Jadi kalau kita bilang ya, Yamal, Rafinha, Lewandowski yang lagi hot-hotnya, ketiga pemain ini sebetulnya bisa memperebutkan Ballon d'Or. Nah, ketika tiga pemain ini yang bisa memperebutkan Ballon d'Or main bareng, hasilnya ini kita nggak bisa mencoret Barcelona sama sekali. Ini adalah tim favorit. Dan kalau kita agak sedikit menjauh dari lini depan, ada juga Pedri. Pedri mungkin dalam soal mencatat angka, dia sendiri juga bisa pernah mengatakan bahwa untuk menjuarai Ballon d'Or,
Kenapa dia itu nggak mempromosikan diri ya? Karena dia itu nggak punya angka gol dan assist seperti Yamal, Rafinha, dan Lewandowski. Tapi dari segi permainan, Pedri ini luar biasa sekali. Gaya permainannya kayak Xavi, mengatur tempo permainan, melihat umpan-umpan lambung, melihat pergerakan pemain, visinya jauh lebih ke depan daripada pemain-pemain biasa. Jadi ada 4 pemain sebetulnya yang menjadi kandidat Ballon d'Or. Mungkin yang bisa dibilang top 10 pemain terbaik tahun ini berada di tim Barcelona. Kenapa kita nggak membicarakan Barcelona sebagai tim favorit? Ya karena ini memang sudah konsisten yang dilakukan oleh Barcelona, menggiling lawannya 4-0, bisa mencetak 5 gol dalam satu laga. Ini sudah hal yang biasa. Tapi ketika Arsenal mencetak 3 gol melawan Real Madrid, semuanya langsung berpaling ke Arsenal dan langsung melupakan Barcelona yang sudah melakukan hal yang sama berkali-kali, jauh lebih sering daripada Arsenal. Jadi jangan melupakan tim-tim lama seperti Barcelona ini.